Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk wabarakatuh. pada kesempatan kali ini saya Adi Sutrisno akan mewakili Anadolu Academy sebagai moderator pada webinar hari ini. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, seperti teman-teman yang sudah ketahui bahwa pada hari ini kita akan sama-sama melaksanakan webinar Study Abroad Talk, di mana narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini adalah Kak Nida. Beliau merupakan mahasiswa S1 jurusan teologi di salah satu universitas yang ada di Turki. Untuk lebih singkatnya, saya persilahkan kepada Kak Nida untuk memperkenalkan dirinya. Halo Kak Nida, Assalamualaikum. Apakah sudah terhubung di Zoom webinar pada sore hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bang. Oke, dipersilahkan kepada Kak Nida untuk memperkenalkan diri sekaligus untuk memulai materi webinar kita pada sore hari ini. Waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan waktunya kepada saya, dan terima kasih juga telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar kali ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nida Cahaya Hasanah, biasanya dipanggil Nida. Asal saya di Indonesianya dari Riau. Di Turkinya saya tinggal di kota Nevşehir, di Universitas Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, jurusan teologi atau ilahiyat. Ini udah masuk tahun kedua saya di Turki. Oke, Bang Adi, ini langsung cerita tentang pengalaman Nida ya? Gimana, masih di mute, Bang? Oke, sudah. Oke, baik. Saya share screen dulu ya. Oke, teman-teman. Pertama, saya di sini di depan teman-teman semua akan menceritakan tentang pengalaman saya selama kuliah di Turki. Namun sebelum menceritakan tentang pengalaman dulu, saya ingin memberitahu kepada teman-teman kenapa sih alasan saya memilih Turki sebagai tempat tujuan untuk menuntut ilmu. Alasannya pertama karena letak Turki itu sendiri. Karena jurusan saya teologi dan konsen saya kepada pengenalan Islam lewat budaya yang berbeda, saya memilih Turki sebagai tempat yang tepat karena Turki terletak di benua Asia dan Eropa. Tentunya ada percampuran antara budaya Timur dan budaya Barat. Jadi menjadi hal yang menarik untuk saya untuk mengenal bagaimana Islam dikenalkan dengan budaya ini. Kemudian tentu saja karena masyarakat Turkinya yang sangat terbuka kepada pelajar-pelajar yang berkuliah di Turki. Mereka sangat membuka diri untuk mahasiswa-mahasiswa meringankan jalan kita untuk kuliah di Turki. Kemudian alasan lainnya tentu saja karena pemerintah Turki telah memberikan fasilitas yang sangat memadai untuk pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan kuliah di Turki karena mereka telah melengkapi segala sarana prasarana di universitas-universitas yang tersebar di Turki sendiri. Kemudian alasan-alasan lainnya karena Turki sendiri kaya akan sejarahnya, kaya akan peninggalan-peninggalan yang sangat bernilai tinggi untuk saya pelajari di sini begitu. Kemudian lanjut, ketika sampai di Turki sendiri, tentulah pasti kita teman-teman semua ketika mendatangi suatu tempat yang baru pasti mengalami namanya culture shock atau kaget dengan perbedaan budaya baru di tempat itu sendiri. Sama yang seperti saya alami. Namun dari awal saya sampaikan bahwa ketika teman-teman ingin mendatangi sebuah tempat atau tempat baru, usahakan untuk bisa membuka diri karena bagaimanapun
ketika teman-teman tidak dapat membuka diri, ketika teman-teman terlalu keras dengan budaya sendiri, tidak ingin bersikap terbuka, maka akan sulit untuk teman-teman bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di Turki. Nah, apa aja sih culture shock yang saya alami selama saya tinggal di Turki? Pertama itu tentu saja dari makanannya. Nah, orang-orang di Turki itu makanan pokoknya adalah roti, sedangkan kita orang-orang Indonesia terbiasa dengan makan nasi. Dan kebetulan saya tinggal di asrama waktu itu. Jadi dan di asrama itu nggak boleh masak. Nah, otomatis mau nggak mau nih saya harus makan roti. Yang itu tuh menjadi hal baru untuk saya selama kurang lebih 19 tahun hidup di bumi kayak gitu. Kemudian makanan Turki itu juga lebih kalau nggak hambar asin. Kenapa? Karena ya lidah mereka itu nggak sama kayak lidah kita. Kalau kita kan kebanyakan kaya akan cita rasanya, sedangkan orang Turki tidak sama seperti kita. Kemudian dari bahasanya sendiri, bahasa Turki sangat jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Ini yang sering menjadi salah satu hal permasalahan mahasiswa Indonesia yang ada di Turki. Mengapa demikian? Karena dari grammarnya aja bahasa Turki sangat jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman ingin ke Turki, usahakan tuh ada model lah sedikit-sedikit setidaknya kosakata umum yang biasa teman-teman sampaikan ketika di kehidupan sehari-hari. Habis itu penting juga nih untuk teman-teman ketika awal belajar bahasa Turki untuk paham dasar-dasar bahasa Turki itu sendiri supaya memudahkan untuk tahap-tahap selanjutnya. Kemudian ini yang sering terjadi oleh masyarakat kita. Masyarakat Indonesia itu terkenal dengan gaya bicaranya yang santai, tutur katanya lemah lembut. Lalu kita bertemu dengan masyarakat Turki yang cara intonasinya itu lebih tinggi daripada intonasi orang Indonesia. Sering banget nih kayak kadang kalau misalnya kita ngobrol duduk santai dengan mereka, tiba-tiba mereka menggunakan intonasi yang tinggi. Kita bakal kaget, ini orang marah atau enggak? Tapi ternyata setelah dia gunakan intonasi yang tinggi, dia ketawa-tawa tuh sama teman-temannya. Oh, berarti itu dia nggak sedang marah, tapi emang ya seperti itulah nada bicara mereka. Jadi nanti kalau teman-teman sampai di Turki, jangan, kaget boleh, tapi setelahnya biasa aja gitu. Karena emang nada mereka bicara seperti itu, kayak gitu. Itu bakal bertahap sih, bakal lebih kaget di awal, nanti lama-lama kayak, orang Turki ngomongnya emang kayak gitu. Habis itu setelahnya, orang Turki sangat suka minum teh. Ini benar-benar kayak untuk saya pribadi yang nggak terlalu suka teh, yang mungkin minum teh cuma sekali dalam seminggu kayak gitu. Sangat kaget dengan kebiasaan orang Turki yang setiap duduk dimanapun minumannya teh kayak gitu. Jadi pernah tuh saya duduk ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya, tiba-tiba disuguhin teh. Dengan karena menghormati mereka, saya terima tehnya. Saya minum teh. Habis itu setelah teh saya habis, mereka kembali menawarkan mau minum teh lagi nggak? Karena orang Indonesia yang suka nggak enakan nih, akhirnya saya terima lagi tehnya. Saya habiskan, dan terus-menerus mereka menawarkan. Akhirnya saya paham, saya harus berhenti. Saya harus berani bilang kalau terima kasih, saya udah nggak mau minum teh lagi, kayak gitu. Karena ya awal kita mungkin bisa menghormati mereka, kayak kita terima dari mereka. Setelahnya kalau kita nggak bisa menerima lagi, kita sampaikan dengan cara yang baik-baik untuk menjaga sopan santun kita kepada mereka juga. Kemudian ini yang mungkin yang paling saya kagetkan, salah satu yang culture shock yang paling benar-benar kayak sampai kayak gini ya, kayak gitu. Yaitu adalah sering banget ditemui di jalanan atau di luar-luar wanita-wanita yang merokok. Untuk ini hal yang cukup saya kagetkan sih untuk saya pribadi, karena lingkungan saya dulu tidak sering saya temui hal seperti ini. Jadi itu cukup disayangkan untuk diri saya sendiri. Banyak banget saya temukan wanita-wanita di Turki itu merokok. Tapi ada syukurnya juga di Turki itu dilarang untuk merokok di dalam ruangan. Jadi insya Allah ruangan yang teman-teman masuki akan terhindar dari asap rokok begitu. Nah, lanjut dari culture shock, saya mau cerita nih pengalaman tempat tinggal saya, karena saya pernah tinggal di asrama, juga pernah tinggal di rumah. Jadi kalau tinggal di asrama itu, waktu awal datang tuh saya tinggal di asrama mungkin sekitar 8 bulan sebelum akhirnya
Sebelum akhirnya liburan musim panas, saya memutuskan bareng teman-teman saya untuk mencari rumah. Nah, ketika tinggal di asrama ini, ada pengalaman lucu. Di mana waktu itu saya baru turun dari pesawat, dijemput sama perwakilan dari universitas saya. Habis itu diantarkan ke asrama saya, sampai di asrama ngurus segala macamnya seperti registrasi, habis itu ngisi-ngisi segala formulir yang dibutuhkan. Setelahnya saya diantarkan ke kamar. Nah, di kamar itu saya bertemu dengan teman saya, teman baru saya, teman kamar saya kayak gitu. Dan saya mencoba untuk bicara dengan mereka dalam bahasa Inggris saat itu, karena kondisinya saya nggak paham bahasa Turki sama sekali nih, nggak ada pegangan bahasa Turki sama sekali. Dan ternyata mereka mereka nggak bisa bahasa Inggris. Di situ saya mulai bingung. Aduh, gimana cara saya bakal berkomunikasi dengan mereka? Sedangkan mereka nggak bisa bahasa Inggris dan saya pribadi nggak bisa bahasa Turki pada saat itu. Akhirnya kurang lebih selama 1 bulan menjelang saya belajar bahasa Turki dan memahami sedikit demi sedikit bahasa Turki, kami selalu berkomunikasi dengan bahasa isyarat, kalau nggak menggunakan Google Translate. Itu benar-benar lucu banget sih. Sampai pernah waktu itu saya mau makan, pergi diantarin sama teman saya yang sekamar ini, diantarin ke tempat makan. Habis itu di sana ternyata pengurus-pengurusnya juga pada nggak bisa bahasa Inggris. Tapi alhamdulillahnya ada segerombolan anak yang perkumpulan yang menghampiri saya, dan mereka ada salah satu yang bisa bahasa Inggris. Akhirnya dia membantu saya untuk mengambil makanan saya. Itu kayak lucu banget. Aduh, untung banget ada orang Turki yang bisa bahasa Inggris. Kalau nggak ada, aduh bakal susah banget untuk saya hidup di dalam asrama itu di awal-awalnya. Kemudian orang Turki sendiri itu ada beberapa hal yang sangat sensitif bagi orang Turki. Orang Turki itu sangat sensitif terhadap suara. Nah, jadi kalau misalnya nih teman-teman nanti tinggal di asrama, harus banget nih menjaga suara. Misalnya nih kayak waktu itu saya mau berangkat ke sekolah, ke kampus di pagi hari. Kan kita mau siap-siap nih, mau siap-siap, mau beres-beres, mau ngambil baju segala macam. Itu tuh mereka sangat sensitif terhadap suara. Jadinya mereka sempat marah tuh kayak, tolong dong kayak suaranya dikurangin kayak gitu atau apa segala macam kayak gitu kan. Akhirnya oke, saya kurangin, saya jalan pelan-pelan, tapi tetap aja mereka bakal sangat sensitif terhadap suara. Jadi kayak ya itu selalu menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di asrama-asrama. Tapi di asrama itu terasa banget tuh suasana belajarnya, karena mahasiswa-mahasiswa sana sangat fokus belajar, apalagi kalau menjelang ujian. Itu bakal tempat semuanya senyap, semua orang sibuk dengan bukunya masing-masing, sibuk dengan kepikirannya masing-masing, jadi terasa banget suasana belajarnya. Sedangkan waktu saya tinggal di rumah, nah perbedaan antara tinggal di rumah dengan di asrama adalah di asrama itu saya tidak saya tidak memikirkan sama sekali biaya tinggal, karena waktu itu alhamdulillahnya saya kan dapat beasiswa, jadi semuanya udah ditanggung. Sedangkan di asrama kalau tinggal di rumah tidak ada tunjangan untuk tinggal di rumah kayak gitu. Jadi selama di rumah saya mengatur biaya segala, dari biaya sewa rumah, biaya makan, biaya air, gas, dan lain-lainnya gitu. Dan tapi saya kan tinggalnya sama teman-teman saya nih, ada 4 orang waktu itu. Jadi kami kayak ya udah iuran untuk bayar keperluan-keperluan kami. Nah, kalau dilihat dari kebanyakan kota-kota di Turki, melihat dari baik kota kecil ataupun kota besar, Turki termasuk tempat yang menurut saya biaya hidupnya sangat murah. Mengapa demikian? Karena di wilayah Turki sendiri yang di tempat yang bagian Asia dan Eropa, tapi biaya tinggalnya bisa sama kayak di Indonesia sendiri kayak gitu. Biayanya itu kisaran dari 3 juta sampai 5 juta tergantung kotanya dan tergantung fasilitas yang mau teman-teman miliki. Kalau saya waktu itu dapat sebulan itu biaya sewa rumahnya itu 1.000 tele. Kalau sekarang mungkin sekitar 1.700.000, sekitar segitu. Dan itu tuh udah masuk, biasanya kami sebulan itu bisa menghabiskan 500 tele untuk masing-masing orang. Jadi bisa terbilang murah dong untuk kita orang anak Indonesia yang mau kuliah di Turki kayak gitu. Kemudian tinggal di rumah pun
kita bakal bersinggungan langsung nih dengan masyarakat yang ada di Turki, bersinggungan langsung dengan keluarga-keluarga kecil yang ada di Turki. Nah, permasalahannya juga sama. Masyarakat yang ada di Turki itu juga memiliki dua perbedaan. Ada masyarakat yang open kepada warga asing, ada juga masyarakat yang nggak open sama warga asing. Ya, itu hal yang normal, karena di setiap tempat pun pasti ada orang-orang yang bisa terbuka dan ada orang-orang yang tidak menerima perbedaan begitu. Jadi tergantung bagaimana kita lagi, teman-teman di sini bisa bersikap ketika tinggal di sebuah negara asing begitu. Nah, permasalahan mereka juga seringnya tetap juga di bagian sangat sensitif terhadap suara. Sangat sensitif terhadap suara, tuh orang-orang Turki itu juga sangat menjaga kebersihan. Mereka sangat bersih, jadi kalau misalnya kita nanti tinggal di Turki, usahakan untuk tetap menjaga kebersihan, dan usahakan untuk menjaga suara kita, untuk menghargai tamu-tamu, menghargai tetangga-tetangga kita yang ada di sekitar kita. Dan ini nih, kalau misalnya Turki, apalagi kalau misalnya kan tinggal di rumah yang bangunannya kecil, itu tuh usahakan tuh jangan naik tangga bareng-bareng, karena sesensitif itu tuh mereka sama suara. Jadi kadang kami mahasiswa Indonesia kalau misalnya mau naikin tangga, itu tuh harus satu-satu, nggak bisa bareng-bareng, karena ya emang orang Turki sangat-sangat sensitif terhadap suara. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya udah ke Turki bakal nemuin hal-hal kayak gitu. Kemudian setelah tempat tinggal, hidup bersosialisasi. Balik lagi, setiap kita di mana tempat kita bakal tinggal selanjutnya, kita bakal menemukan perbedaan-perbedaan budaya, menemukan masyarakat-masyarakat dengan pemikiran yang berbeda dengan kita, dengan hal-hal yang mungkin nggak kita temuin ketika kita ada di Indonesia. Nah, tapi baiknya dari orang Turki ini, mereka sangat menghargai tamu gitu. Jadi pernah saya liburan seminggu waktu pertengahan musim dingin, karena waktu itu selesai semester 1, saya liburan, diajakin teman kamar saya ke rumah dia. Saya nginap selama satu minggu di sana. Habis itu selama 1 minggu itu saya benar-benar diberikan fasilitas yang sangat-sangat baik. Mereka selalu memastikan bahwa saya nyaman di tempat mereka. Bahkan ya, kan makanan pokok mereka roti. Mereka dengan inisiatifnya membelikan beras untuk saya, untuk mereka memasakkan nasi untuk saya, supaya saya bisa dengan nyaman tuh tinggal di tempat mereka. Kemudian orang Turki itu juga sangat menghargai pelajar. Mengapa saya katakan demikian? Pernah nih, saya sama teman saya berangkat pergi ke pasar gitu kan. Berangkat ke pasar, kami kami milih-milih makanan, milih-milih bahan pokok yang mau kami beli. Habis itu tiba-tiba mereka menanyakan, kalian pelajar ya, kayak gitu. Kami jawab dong, iya kami pelajar kayak gitu. Akhirnya mereka bilang, oh ya udah, ini kalian ambil gratis aja. Habis itu kami kaget dong, kenapa gratis, kata kami. Iya, karena kalian adalah pelajar. Yang penting kalian doain saya ya, semoga dagangan saya lancar. Itu masih satu contohnya. Kemudian banyak juga teman-teman saya yang bercerita kepada saya, sering nih mereka misalnya pergi ke masjid untuk sholat Jumat, untuk bagi yang laki-laki atau wanita yang mau kebetulan sholat di masjid. Habis itu ada aja nih kadang masyarakat yang tiba-tiba menanyakan, kamu pelajar ya, kayak gitu. Habis itu ditawarin nih kayak, boleh nggak aku minta nomor rekening kamu, supaya aku bisa transfer kamu setiap bulannya, kayak gitu. Yang nggak banyak tapi yang setidaknya ada, kayak gitu kata dia. Sangat Masya Allah banget kan, gimana mereka sangat memuliakan pelajar-pelajar yang ada di Turki. Habis itu juga sangat gimana ya, di Turki itu biasanya nih harga untuk pelajar berbeda dengan harga untuk masyarakat umum. Contohnya kayak transportasi. Misalnya masyarakat umum harus bayar 4,5 tele, pelajar mungkin hanya perlu bayar 2,75 tele. Kayak gitu. Jadi kayak pelajar-pelajar yang ada di Turki itu sangat dipermudah sama mereka. Kayak gitu. Habis itu, alhamdulillahnya masyarakat Turki, apalagi contohnya di kota-kota yang kecil, yang nggak terlalu besar, atau yang masih bisa berbaur dengan lingkungan sekitar, mereka sangat-sangat ramah tamah. Sering banget kita temui kayak misalnya di jalan-jalan mereka saling sapa menyapa kayak gitu.
Jadi ya sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda budayanya, hanya sedikit segelintir budaya yang berbeda yang bisa membantu kalian teman-teman semua, termasuk saya sendiri, bakal nggak terlalu kaget dengan lingkungan yang ada di Turki sendiri begitu. Kemudian tentang organisasi. Nah, saya kan udah hampir 2 tahun di Turki. Menurut saya organisasi itu sangat membantu saya sekali. Dari tahun pertama sampai sekarang saya aktif di organisasi. Dan selama di organisasi itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang mungkin nggak bisa saya dapatkan di bangku kuliah. Jadi kalau misalnya teman-teman ke Turki, teman-teman difasilitasi nih organisasi-organisasi yang dapat meningkatkan kualitas teman-teman lagi kayak gitu. Kebetulan di Turki sendiri banyak sekali organisasi-organisasi, contohnya seperti PPI Turki, dan di wilayahnya juga ada PPI wilayah. Jadi ini dapat membantu teman-teman untuk meningkatkan kualitas diri. Di antaranya itu manfaat yang saya rasakan sendiri adalah ketika saya ikut organisasi, yang pertama saya mengenal teman-teman yang baru. Saya mendapatkan teman-teman baru dari berbagai kota. Saya misalnya kondisi saya tinggalnya kan di kota Nevşehir nih. Nah, saya bisa kenal teman-teman saya yang ada di Isparta, teman-teman saya yang ada di Ankara, atau teman-teman saya yang ada di Istanbul. Jadi ketika saya ingin mengunjungi kota itu, saya bisa menghubungi mereka, supaya nanti mereka bisa menunjukkan jalan-jalan kepada saya ketika saya di kota itu. Itu pertama. Kemudian, organisasi juga membantu saya untuk mengatur waktu. Karena saya bisa melihat ketika saya ikut organisasi, saya terdikte tuh antara waktu saya untuk kuliah, waktu saya untuk organisasi, atau waktu saya untuk istirahat. Saya bisa fokus ketika saya kuliah, saya bisa bagi waktu ketika organisasi, atau ketika saya ingin memfokuskan diri kepada diri saya sendiri begitu. Jadi nggak ada salahnya untuk teman-teman nanti ketika ingin di Turki, cobalah masuk ke organisasi begitu. Kemudian, nah setelah organisasi, sekarang adalah perkuliahan. Pertama, waktu saya udah pernah nyobain, alhamdulillahnya udah pernah ngerasain gimana rasanya berangkat offline ke tempat kuliah. Jadi udah tahu gimana sih penampakan fakultas saya, penampakan kampus saya kayak gitu. Karena waktu itu perginya tahun 2019 di bulan September, saat itu corona belum ada, jadi bisa merasakan kuliah offline kayak gitu. Jadi di awal tahun itu, tahun pertama maksudnya ketika saya ke Turki, saya persiapan bahasa Turki. Persiapan bahasa Turki itu, ini mungkin nanti teman-teman bakal ngerasain kalau udah sampai ke Turki ya, bakal kaget. Karena kita belajar bahasa Turki, kita belum tahu bahasa Turki, tapi guru-gurunya menjelaskan kita bahasa Turki dengan bahasa Turki itu sendiri. Jadi kayak, aduh, gimana nih supaya bisa paham, kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman nanti bakal kuliah di Turki dan belajar persiapan bahasa Turki dulu, jangan malu untuk bertanya kepada guru ketika kalian nggak paham. Biar aja kelihatan kayak nggak tahu apa-apa dulu, tapi kan nanti setelahnya kan bisa paham, karena modal awal kalian untuk bisa bahasa Turki itu sangat penting banget di awal-awal kalian belajar. Karena setelah awal nih, pembelajaran bahasa Turki yang masih awal-awal, itu tuh bakal memudahkan jalan kalian untuk masuk ke tingkatan-tingkatan selanjutnya. Kayak gitu. Nah, ketika belajar bahasa Turki itu, biasanya hojanya kan pakai bahasa Turki nih, tapi kadang sekali-sekali hoja itu maksudnya guru ya, guru-gurunya itu bisa sedikit-sedikit menjelaskan dalam bahasa Inggris, tapi bakal nggak sering. Nah, saran untuk teman-teman ketika nanti belajar bahasa Turki, banyakin interaksi sama orang-orang Turki. Nah, makanya saya sampaikan tadi, banyak sekali sebenarnya manfaat kalian tinggal di asrama. Salah satunya kan bisa bertemu dengan orang Turki langsung, yang bisa memudahkan komunikasi kalian lebih intens nih sama orang-orang Turki. Sedangkan kalau kalian di asrama, di rumah, ya ketemunya orang Indonesia lagi, sedikit kurang berkembang bahasa Turki kalian begitu. Kemudian, ketika perkuliahan tuh pasti kita mulai dari awal nih. Awal datang, pasti kita kayak bingung kan. Saya aja waktu itu yang kondisinya nih udah menerima beasiswa, tapi waktu mau mengurus segala macam keperluan itu sangat sulit sekali. Saya diantar sampai asrama, setelahnya saya dibebaskan untuk melakukan apapun, maksudnya untuk mengurus ke perkuliahan itu sendiri. Saya waktu itu bingung nih, aduh kapan nih
saya harus ke universitas ngurus segala macam berkas yang diperlukan. Akhirnya saya bertanya kepada teman-teman saya yang kebetulan saya kenal, gimana nih kapan seharusnya berkas diurus kayak gitu. Ternyata bisa diurus mulai hari ini kayak gitu kan. Akhirnya saya urus berkas-berkas saya. Nah, sampai di universitas pun masih mengalami kesulitan. Mereka kesulitan di bahasanya, lagi-lagi bahasa, karena orang Turki itu apalagi di kota-kota kecil sangat sedikit yang bisa berbahasa Inggris begitu. Jadi sangat penting nih untuk teman-teman misalnya ke Turki kayak ya perlu informasi lain yang bisa membantu teman-teman ketika ingin mengurus segala macam kepentingan untuk di universitas begitu. Kemudian saat mau tinggal di Turki itu kan, saat mau pergi ke Turki itu kan kita punya visa ya. Visa kita kan nggak bertahan lama nih, cuma beberapa hari aja kayak gitu kan, atau beberapa bulan aja. Kita wajib untuk mengurus izin tinggal. Nah, izin tinggal ini pun kita harus buat rendezvous tuh, atau janji temu untuk ngurusin rendezvous ini. Nah, itu tuh juga saya waktu itu sangat kebingungan. Aduh, gimana ini ngurusnya? Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa kayak gitu kan. Apa aja yang diperlukan. Dan alhamdulillahnya saya mendapatkan informasi-informasi dari teman-teman yang bisa membantu saya untuk mengisi keperluan-keperluan untuk mengurus mengurus izin tinggal itu sendiri. Nah, dan tadi tuh kan saya mau cari tempat tinggal. Alhamdulillahnya kan tempat tinggal saya udah disediakan nih sama beasiswa saya untuk di asrama. Kebanyakan teman-teman saya yang ngambilnya mandiri, mereka kesulitan untuk mencari tempat tinggal karena minimnya informasi yang mereka dapat. Nah, habis itu akhirnya banyak nih anak-anak baru yang minta tolong sama kakak kelas atau minta bimbingan dari teman-teman yang lain untuk mengurusi gimana mereka bakal tinggal di Turki itu sendiri. Dan banyak banget sebenarnya kalau misalnya kalian mau ke Turki, hal-hal awal yang harus kalian persiapkan ketika ingin ke Turki. Banyak banget harus informasi-informasi yang kalian dapatkan ke Turki, begitu. Nah, ketika kuliah di Turki itu, kan masuk tahun pertama itu saya fokus bahasa Turki, kemudian udah masuk tahun keduanya saya fokus bahasa Arab karena di universitas saya itu mewajibkan kursus bahasa Arab lagi karena jurusan saya teologi begitu. Nah, selama persiapan bahasa Arab itu ya rasanya kayak mungkin yang teman-teman rasain gimana kuliah online, ketemu guru lewat tatap lewat layar aja, jadi kayak apalagi mereka orang-orang asing ya, dan saya juga orang asing bagi mereka, komunikasinya nggak bisa seinstan ketika ketemu langsung kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya sekarang Turki insya Allahnya bulan September bakal offline. Nah, untuk teman-teman yang bakal datang ke Turki nih, kesempatan yang bagus nih ketika kalian datang, ternyata Turki udah bisa offline, jadi keintensinan kalian dengan guru-guru bisa lebih baik seperti itu. Kemudian ketika perkuliahan ini sering banget nih teman-teman ditemukan kesulitan di bagian pengenalan diri kayak gitu. Misalnya orang-orang Turki itu biasanya sedikit yang mau tahu tentang Indonesia kayak gitu, bahkan sedikit yang kenal Indonesia. Nah, jadi mereka kan suka bertanya nih orang-orang Turki. Pernah tuh waktu itu mereka nanya sama saya, asal saya dari mana? Saya bilang asal saya dari Indonesia. Indonesia itu di mana? Kata mereka. Ketika mereka bilang kayak gitu, saya kira bilang, kamu tahu Bali kayak gitu. Saya bilang, oh Bali saya tahu itu negara yang cantik sekali kata mereka. Terus saya kaget dong, kayak oh my god. Mereka setidak tahu itu tentang Indonesia. Akhirnya saya bilang, Indonesia itu salah satu kota yang ada di Indonesia. Bali itu salah satu kota yang ada di Indonesia. Saya sampaikan begitu kepada mereka. Jadi ini PR nih untuk teman-teman. Nanti ketika sampai di Turki, sering ngobrol-ngobrol sama orang Turki, kenalin Indonesia lebih banyak kepada mereka. Seperti itu. Nah, habis itu, setelahnya, tadi kan saya telah menyampaikan bahwa banyak sekali kendala-kendala yang saya hadapi ketika saya mau kuliah di Turki.
walaupun saya sudah melewati beasiswa, ketika saya mengurus ke fakultasnya juga masih mengalami banyak kendala-kendala karena kurangnya informasi yang saya dapatkan pada saat itu. Nah, untuk teman-teman semua, apalagi yang ingin lewat jalur mandiri, tentulah memerlukan informasi-informasi yang lebih banyak. Jadi, hadirlah kepada teman-teman semua Anadolu Academy ini. Apa sih Anadolu Academy ini? Mungkin teman-teman pada nggak tahu. Anadolu Academy adalah platform yang membantu teman-teman untuk melanjutkan kuliah di Turki dengan beragam layanan. Jadi kalau mahasiswa kalian semua yang ingin melanjutkan ke Turki, bisa nih berkonsultasi atau ikut program-program Anadolu Academy. Kemudian, kenapa sih saya menyarankan Anadolu Academy kepada teman-teman semua? Alasannya karena pertama, Anadolu Academy adalah sebuah lembaga resmi karena dikelola langsung oleh perusahaan bernama PT Asia Global Trade. Kemudian Anadolu Academy juga platform yang unggul. Mengapa saya katakan unggul? Karena menghadirkan 30 universitas dan 15 sekolah internasional di kota-kota besar, di antaranya kota Ankara dan kota Istanbul. Kemudian Anadolu Academy juga memiliki dampak dan dipercaya. Kenapa demikian? Karena lebih dari 21.000 alumni peserta offline, webinar offline ataupun online dari Indonesia, Malaysia, Turki, Mesir, Cina, dan lain-lain sangat terbantu dengan informasi-informasi yang diberikan oleh Anadolu Academy. Termasuk Anadolu Academy juga memberikan banyak manfaat karena lebih dari 97 alumni menilai Anadolu Academy dapat memberikan informasi seputar beasiswa, perkenalan kampus, bahasa, dan pendidikan yang berkualitas di Turki. Kemudian layanan di Anadolu Academy pun juga sangat berkualitas karena menghadirkan pengajar, pemateri, dan tim yang profesional dan berpengalaman. Nah, jadi kalau teman-teman mau ke Turki, sangat bisa membantu nih Anadolu Academy karena mereka bisa memberikan informasi-informasi yang sangat lengkap kepada teman-teman semua. Kemudian, Anadolu Academy juga sangat solutif nih menjadi pilihan teman-teman, karena lebih dari 10 program yang mereka hadirkan kepada teman-teman dan layanan unggulan untuk persiapan kalian ketika ingin ke Turki. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, bagaimana nih caranya bisa mendaftar di Anadolu Academy? Teman-teman bisa mengunjungi link yang saya tuliskan di sini atau saya kirim aja ya di kolom chat. Teman-teman bisa melihat-lihat nih apa aja sih manfaat-manfaat yang bisa teman-teman dapatkan. Teman-teman dapatkan di program-program ini. Nah, dan ada promo diskon nih buat teman-teman kalau pakai kode saya. Ada diskon 75% dengan menggunakan kode NDCHY. Untuk teman-teman yang nggak tahu tentang program ini, bisa juga nih kontak saya di email nidachy1205@gmail.com atau juga bisa DM ke Instagram saya Nida Cahya Hasana. Kemudian sudah sampai segini saja penjelasan dari saya, cerita tentang pengalaman saya. Saya menyampaikan bahwa kesuksesan itu dijemput, bukan ditunggu. Karena banyak dari kita kayak maunya disuapin aja nih, maunya nerima informasi aja nih tanpa untuk mencari tahu. Jadi kalau misalnya kalian ingin mencapai harapan kalian kuliah Turki, maka mulailah dari sekarang untuk menjemput kesuksesan itu sendiri, menjemput informasi-informasi itu. Jangan hanya maunya terima bersih aja. Oke teman-teman, terima kasih. Oke, terima kasih banyak ini Kak Nida atas informasi dan materi yang sangat luar biasa. Mungkin di bagian slide kontak personnya Kak Nida boleh ditampilkan lagi mungkin, karena dalam sesi pertanyaan ini kita sambil memperlihatkan lah kalau mungkin di antara teman-teman ada yang tertarik ingin daftar program dari Anadolu Academy, jadi bisa mengunjungi link yang ada di layar. Nah, jangan lupa itu masukkan kode kuponnya dari Kak Nida, karena teman-teman akan mendapatkan diskon 75% ketika teman-teman memasukkan kode kuponnya Kak Nida. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman bisa ini hubungin Kak Nida, baik itu melewat email maupun lewat Instagramnya. Jangan lupa di-follow Kak Nidanya, biar teman-teman bisa saling bertukar pikiran terkait tentang kuliah ke Turki. Nah, oke. Untuk sesi selanjutnya, kita akan coba buka sesi tanya-jawab.
Nah, mungkin untuk sesi pertama, saya akan coba membacakan 3 pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama itu adalah pertanyaan dari Yeni Silsila Putri, asal dari SMKN 2 Buduran, Kota Sidoarjo. Nah, yang ditanyakan adalah, beasiswa itu gimana cara mendapatkannya? Yang kedua, belajar bahasa Turki apakah ada biaya? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu dari Elizabeth, asal Kota Pekanbaru. Nah, kebetulan satu kota dengan Kak Nida mungkin. Nah, sekolahnya di SMA 2L. Saya kurang tahu L itu maksudnya apa. Nah, pertanyaannya adalah, berkas apa saja yang harus disiapkan untuk mendaftar beasiswa di Turki? Dan saat wawancara menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Turki? Nah, itu untuk pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang ketiga, atas nama Mulyanto, kampusnya di STIMIK Jakarta, kotanya Jakarta. Kemudian pertanyaan adalah, kalau ingin lanjut S2 dari S1, kampus swasta di Jakarta, harus gimana agar dapat beasiswa? Nah, ini mungkin teman-teman bertanya seputar beasiswa. Oke, mungkin Kak Nida bisa bantu menjawab terkait beberapa pertanyaan dari teman-teman. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, cara mendapatkan beasiswa. Nah, saya kan dapat beasiswa di Turki itu beasiswa Turki Buslari atau beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Turki kepada seluruh pelajar yang ada di dunia seperti itu. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Mereka menyediakan link untuk kita mendaftar di sana. Jadi seleksinya itu ada dua seleksi. Yang pertama seleksi berkas, dan kedua seleksi wawancara. Kemudian, adakah biaya bahasa Turki kalau kita mau ikut persiapan bahasa Turki? Nah, kalau beasiswa ini seluruh biaya itu difasilitasi. Jadi kita difasilitasi selama 1 tahun untuk belajar bahasa Turki. Tapi ketika teman-teman ingin lewat jalur mandiri untuk kuliah di Turki, teman-teman harus ini ada biayanya sendiri. Teman-teman harus membayar sendiri. Biayanya itu yang saya dapat info itu sekitaran 1.000-an gitu. Tapi info info setiap tempat itu berbeda-beda. Jadi teman-teman kalau misalnya mau kuliah, mau cari informasinya, bisa tanyakan kepada Andul Academy tadi. Habis itu, kemudian apa aja sih berkas-berkas yang diperlukan untuk beasiswa ini? Berkas-berkas yang diperlukan itu, mereka yang diwajibkan itu hanyalah identitas kita, seperti KTP, atau kalau nggak ada KTP itu pakai kartu keluarga, tapi pasti kalau nggak ada kartu keluarga, teman-teman bisa pakai paspor. Nah, habis itu setelahnya transkrip nilai atau ijazah. Jadi kalau teman-teman belum punya ijazah, teman-teman bisa pakai transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 5. Atau yang udah kuliah, melanjutkan S2, juga bisa pakai nilai UKT dari semester kalian yang pertama sampai semester berapa ya? 7 ya, yang itunya. Semester 7-nya kayak gitu. Habis itu, setelahnya mungkin kalau misalnya teman-teman punya sertifikat yang teman-teman dapatkan dari bangku sekolah dan kuliah, bisa juga teman-teman masukkan di akun di mana tempat teman-teman untuk mendaftar beasiswa, yaitu Turki Buslari itu sendiri begitu. Habis itu mungkin teman-teman nanti diwajibkan untuk membuat LOI. Itu kayak semacam esai gitu, alasan kenapa memilih Turki, alasan kenapa ngambil jurusan itu, dan ngambil universitas teman itu sendiri. Kemudian untuk tes wawancara. Nah, untuk wawancara ini menggunakan, kalau misalnya teman-teman bisa pakai bahasa Turki, sangat bagus. Teman-teman bisa menggunakan bahasa Turki ketika wawancara. Namun jika teman-teman tidak bisa, mereka bisa menggunakan bahasa Inggris, karena alhamdulillahnya penguji bisa menggunakan bahasa Inggris begitu, tapi tidak bisa pakai bahasa Indonesia. Bisa sih pakai bahasa Indonesia, cuman jarang banget nih teman-teman yang wawancara pakai bahasa Indonesia dan membutuhkan penerjemah gitu kan. Pasti ada bakal pakai penerjemah, itu yang lulus untuk beasiswa ini. Jadi
ya usahakan sedikit-sedikit bisa pakai bahasa Inggris. Karena saya pribadi pun juga nggak bagus-bagus banget bahasa Inggrisnya. Tapi bisa teman-teman latih menjelang kalian wawancara itu untuk menggunakan bahasa Inggris. Kemudian gimana sih caranya lanjut S2 untuk ke Turki? Nah, teman-teman cukup seperti yang saya sampaikan tadi, hanya mendaftarkan diri, kemudian mengisi semua yang diperlukan seperti KTP, transkrip nilai, habis itu masukin sertifikat-sertifikat dan sebagainya, dan mengisi esai kalian, seperti itu aja. Jadi tetap bisa teman-teman kalau mau melanjutkan S2 juga lewat beasiswa, ataupun kalau mau lewat mandiri juga bisa. Caranya dengan mendaftarkan diri di universitas yang ingin teman-teman tuju, seperti itu. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Nida. Nah, mungkin saya sedikit menambahkan terkait tentang pertanyaan dari beberapa teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman itu berpeluang besar bisa kuliah ke Turki. Selain program beasiswa, tentunya teman-teman juga bisa mengikuti program mandiri. Karena tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Nida, bahwa kuliah di Turki itu biayanya cukup sangat murah dibandingkan negara-negara yang ada di luar negeri ya. Karena tadi menimbang dari segi biaya hidup, biaya studi itu hampir-hampir mirip, kurang lebih sama seperti biaya studi dan biaya hidup di Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang kuliah mandiri, teman-teman juga bisa berkesempatan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Turki. Karena di Turki sendiri ada beberapa program yang bisa teman-teman ambil, yaitu program beasiswanya. Nah, salah satu YTB itu juga banyak program-programnya ya. Jadi YTB itu bukan hanya satu program. Jadi ketika teman-teman kuliah di Turki, sudah kuliah di Turki maksudnya, teman-teman juga bisa mengambil program-program dari beasiswa YTB. Nah, itu ada beberapa macam. Teman-teman bisa lah kunjungi nanti informasinya di websitenya YTB seperti itu. Jadi teman-temannya nanti kuliah selain masuknya lewat jalur beasiswa, nah teman-teman yang masuknya jalur mandiri pun sebenarnya berkesempatan besar juga untuk mendapatkan beasiswa YTB, beasiswa dari pemerintah Turki. Nah, tentunya peluang besar teman-teman kuliah ke Turki itu akan memiliki peluang yang sangat besar ketika teman-teman kuliahnya jalur mandiri. Karena kalau kita melihat dari kuota beasiswa itu, kuotanya sangat terbatas. Jadi kesempatan teman-teman untuk kuliah ke Turki itu sangat terbatas. Nah, alangkah lebih baik kalau teman-teman yang pengen banget kuliah ke Turki dengan peluang yang sangat besar masuk di kampus-kampus negeri yang di Turki, teman-teman bisa nih masuk di Turki dengan jalur mandiri. Nah, jalur mandiri itu berkasnya itu sangat simpel sekali ya, sangat mudah tentunya. Yang pertama teman-teman perlu persiapkan tuh seperti ini dijelaskan oleh Kak Nida, seperti paspor pasti, visa, kemudian transkrip nilai dan transkrip ijazah. Nah, alangkah lebih baik kalau teman-teman sudah memiliki kayak sertifikat TOEFL, IELTS, atau sudah punya sertifikat kursus bahasa Turki yang diakui sertifikatnya. Seperti itu. Nah, itu sangat mendukung sekali. Tapi intinya, secara umum, syarat-syarat yang sangat dibutuhkan itu cuma paspor, visa, kemudian transkrip nilai, dan transkrip ijazah. Itu saja sebenarnya. Secara umum itu saja yang dibutuhkan untuk mendaftar kuliah ke Turki jalur mandiri. Nah, bagi teman-teman yang kesulitan untuk daftar kuliah ke Turki jalur mandiri, teman-teman bisa nih ikut program yang disediakan oleh Anadolu Academy. Nah, kebetulan saat ini kita sedang launching program kuliah ke Turki namanya. Nah, bagi teman-teman yang ingin daftar program kuliah ke Turki dengan mendapatkan diskon 75%, nah silakan teman-teman daftar menggunakan link yang sudah disampaikan oleh Kak Nida. Jangan lupa tuh gunakan kode kuponnya dari Kak Nida. Atau kalau teman-teman lupa linknya atau lupa kode kuponnya, silakan DM saja langsung ke Instagramnya Kak Nida. Insya Allah teman-teman pasti akan mendapatkan diskon 75%. Seperti itu. Nah, itu untuk memberikan tambahan jawaban terkait pertanyaan dari beberapa teman-teman. Nah, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, sesi kedua. Kita akan buka lagi. Kita akan bacakan lagi beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama ini pertanyaan dari Muhammad Fikri Hasanuddin. Saat ini kuliahnya di Universitas Terbuka Batam, asal kota Batam. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kuliah di Turki bisa mengurus perkuliahan di sana mudah, apa sulit? Dan kuliah di Turki bisa berbahasa Inggris apa berbahasa Indonesia? Nah, intinya adalah apakah kuliah di Turki itu sangat mudah untuk untuk didaftarkan? Yang kedua, di Turki itu apakah bisa perkuliahannya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Itu pertanyaannya dari Muhammad Fikri. Pertanyaan yang kedua,
yaitu dari Meika Syadja Hafifah. Nah, saat ini kuliahnya di IAIN Pekalongan, asal kota Batang atau Jawa Tengah. Detail pertanyaan, berkas umum untuk daftar beasiswa apa ya untuk S1? Dan caranya gimana supaya bisa dapat beasiswa ke Turki? Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, itu dari Rama. Saat ini kuliahnya di UIN Raden Fatah, asal kota Palembang. Nah, pertanyaannya adalah, syarat apa saja yang dibutuhkan untuk daftar kuliah ke Turki? Nah, saat wawancara, apakah menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Turki? Ini mungkin pertanyaan ada beberapa yang mirip ya, tapi mungkin bisa dibantu diulang kembali oleh Kak Nida. Oke, baik, terima kasih. Saya menjawab pertanyaan pertama tadi, apakah sulit atau mudah mendaftarkan kuliah ke Turki? Mendaftarkannya itu sebenarnya mudah-mudah gampang, kayak sulit-sulit, mudah-mudah sulit, gimana ya bahasanya? Bisa mudah, bisa sulit, tergantung gimana teman-teman mendaftarkan dirinya aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap, mendapatkan bagaimana cara-caranya, dapatkan bimbingan-bimbingannya, universitas-universitas yang mungkin mau teman-teman tuju, habis itu bagaimana proses-prosesnya dari awal sampai akhir, mungkin itu bakal lebih mudah untuk teman-teman. Jadi ketika teman-teman kesulitan mendapatkan informasi, justru disitulah kesulitan teman-teman untuk mendaftar kuliah ke Turki itu sendiri. Maka tadi saya jelaskan, kalau misalnya teman-teman kekurangan informasi, Anadolu siap untuk memberikan Anadolu Akademis siap untuk membantu teman-teman mendaftarkan diri ke Turki. Begitu. Teman-teman bisa juga mencari informasi-informasi ke kampus-kampus yang memang teman-teman ingin datang ke sana. Kemudian apakah proses pembelajarannya dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Jawabannya adalah mayoritas kampus-kampus di Turki itu menggunakan bahasa Turki. Namun beberapa fakultas dan beberapa universitas itu ada yang bisa menggunakan bahasa Inggris, ada yang bisa menggunakan bahasa Arab. Ada yang 7% bahasa Turki, ada yang 30% bahasa Arab, ada juga yang 7% bahasa Turki, 30% bahasa Inggris. Ada juga yang full bahasa Inggris, ada juga yang full bahasa Arab. Tapi nggak ada yang bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi teman-teman kalau mau ke Turki, tergantung mau kuliah di Turki, tergantung di mana universitas kalian dan tergantung fakultas kalian, karena setiap fakultas itu biasanya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kalian mau mencari yang emang fokus bahasa Inggris, maka daftarlah di fakultas-fakultas yang memang menggunakan bahasa Inggris. Kalau mau fokus di bahasa Arab, carilah fakultas-fakultas yang menggunakan bahasa Arab. Dan kalau misalnya teman-teman maunya fokus dengan bahasa Turki aja, yang 100% bahasa Turki, carilah fakultas-fakultas yang menggunakan bahasa Turki, begitu. Nah, kemudian gimana sih cara dapat beasiswa? Waduh, untuk dapat beasiswa ini sedikit gimana ya? Nggak dapat bocoran nih gimana caranya. Tapi kebanyakan award-award yang dapat beasiswa ITB itu selalu punya nilai-nilai unggul biasanya. Maksudnya pasti ada poin-poin yang bakal membuat penguji itu merasa kayak, wah ini anak punya nih sesuatu hal yang menarik di antara yang lainnya kayak gitu. Misalnya kalian aktif di organisasi-organisasi selama di sekolah, atau misalnya kalian aktif ikut lomba-lomba di sekolah, kan itu ada sertifikat-sertifikatnya, bisa teman-teman masukkan untuk sebagai nilai tambahan. Atau juga mungkin kalian menarik nih ketika buat esai yang untuk daftar beasiswanya, itu juga bisa jadi penilaian nih buat penguji-penguji bahwa wah kalian punya ide-ide cemerlang, kalian punya harapan-harapan yang bagus untuk kemajuan orang lain kayak gitu, dan kemajuan diri kalian sendiri. Karena pengalaman saya pribadi dan informasi-informasi dari teman-teman semua, kebanyakan award itu tujuannya tuh lebih kepada apa yang bisa mereka sebarkan ke orang lain, bukan apa yang bisa mereka dapatkan kayak gitu. Jadi ketika kalian ingin mendapatkan beasiswa, menurut saya ya untuk tidak terlalu memfokuskan diri kepada diri kalian sendiri, tapi berbagilah untuk orang-orang di sekitar kalian gitu. Kemudian mungkin juga bisa lewat nilai kalian. Jadi kayak penilaian beasiswa ITB itu benar-benar yang nggak pasti gitu loh. Jadi kayak, nah udah
kuotanya nggak terlalu banyak dan dengan pesertanya yang banyak. Tahun saya saja waktu itu dari Indonesia sendiri yang mendaftar ada 6.000-an orang dan yang terpanggil wawancara itu hanya sekitar 200 orang dan yang lulus seleksi wawancara itu hanya untuk S1, S2 dan S3 itu tidak lebih dari 100 orang. Jadi kayak benar-benar teman-teman harus memanfaatkan diri teman-teman semua, kelebihan-kelebihan yang kalian miliki, hal-hal menarik yang kalian miliki, sampaikan aja kepada mereka kalau kalian ingin mendapatkan beasiswa ini. Tapi balik lagi, tidak ada penilaian yang jelas dari YTB bagaimana cara mereka memilih kita sebagai calon yang dapat menerima beasiswa ini, begitu. Kemudian tadi syarat-syaratnya. Tadi kan seperti yang sudah saya sampaikan, saat-saat yang dibutuhkan itu yang paling utama mungkin paspor sama atau KTP, kemudian visa untuk kalian berangkat ke Turki, setelahnya transkrip nilai kalian atau ijazah kalian. Habis itu kalau misalnya yang mandiri ya, yang diperlukan itu mungkin lebih kepada itu. Kalau misalnya beasiswa itu mungkin tambahannya kayak nilai TOEFL atau sertifikat-sertifikat kalian, seperti itu. Mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Maaf, Mas Adi masih di mute. Oke, terima kasih Kak Nida atas jawabannya. Insya Allah jawaban yang sudah disampaikan bisa membantu beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman kita. Nah, kita akan buka kembali sesi pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Erika Rayi Sabina. Sekarang ini sedang sekolah di Mandua Cianjur, asal kota Cianjur. Pertanyaannya, bagaimana step untuk mengikuti program ini ya? Maksudnya mungkin program kuliah ke Turki ya. Nah, itu dari Erika. Kemudian pertanyaan dari Sani Azhari Arifin. Saat ini sedang sekolah di Mandua Cianjur, kota Cianjur. Pertanyaannya, apa saja perbedaan sistem pendidikan di Turki dibandingkan dengan di Indonesia? Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, dari Novi Rahmawati. Saat ini sekolah di SMKN 35 Jakarta, asal kota Jakarta. Pertanyaannya yaitu, kira-kira berapa biaya hidup di Turki dalam waktu 1 bulan? Berapa secara keseluruhan? Nah, itu untuk beberapa pertanyaan dalam sesi ini. Nah, mungkin Kak Nida bisa dibantu untuk dijawab. Oke, baik. Saya akan menjawab dari pertanyaan pertama. Bagaimana sih step mendaftar di program Anadolu Academy ini? Nah, pertama teman-teman bisa masuk lewat link yang saya bagikan, atau link ini lebih tepatnya. Habis itu nanti bakal muncul nih apa-apa saja yang bisa teman-teman terima, apa-apa saja yang bisa teman-teman dapatkan. Setelahnya ada di bagian paling bawah mendaftarkan diri. Teman-teman bisa milih pengen yang pilihan pertama, kedua, atau ketiga. Ada pilihan tuh yang lupa apa namanya, tapi ada 3 pilihan untuk itu dengan fasilitasnya masing-masing seperti itu. Nah, setelah kalian mendaftar, kalian bisa memasukkan nih, kalau misalnya pengen dapat promo harga, bisa masukkan kode NDCHY supaya kalian bisa mendapatkan potongan harga sebanyak 75%. Kemudian seperti itu dari saya. Kemudian apa saja perbedaan sistem pendidikan di Turki dan Indonesia? Sebenarnya sistem pendidikan di Turki dan di Indonesia itu tidak jauh berbeda. Mereka itu S1-nya sama seperti di Indonesia 4 tahun, S2-nya 2 tahun, S3-nya juga sama kayak di Indonesia. Habis itu untuk proses pembelajaran juga di kelas itu tidak jauh berbeda. Guru mereka punya kurikulum yang tidak terlalu berbeda dengan Indonesia, dan ujiannya itu juga setiap 6 bulan setiap sama ada 2 semester untuk 1 tahunnya seperti itu. Kemudian proses pembelajaran yang mereka berikan itu juga modelnya selalu ada ujian di pertengahan semesternya. Jadi nggak terlalu berbeda tentang
gimana sistem pendidikan yang ada di Turki sendiri. Untuk yang di SD, SMP, dan SMA-nya pun juga nggak terlalu berbeda dengan di Indonesia. Kemudian untuk biaya hidup selama 1 bulan di Turki, ini tergantung kalian berada di kota besar atau di kota kecil. Saya pernah tinggal di kota Kayseri waktu itu hampir 1 tahun, karena waktu pandemi kemarin, hampir 1 tahun tinggal di Kayseri. Itu biaya hidup untuk satu orang, untuk biaya hidup aja nih, untuk biaya hidup dari udah makan, tempat tinggal, sama udah bayar air, gas, listrik, dan lain-lain, seperti itu tuh mungkin menghabiskan sekitar 1 juta sampai 2 juta. Tapi bahkan ada teman-teman saya dari kota-kota lain, kota-kota kecil, karena Kayseri itu masuk kota besar, itu tuh mereka bahkan bisa sebulan itu cuman 1 juta kayak gitu. Dan saya juga sekarang tinggal di Istanbul udah hampir 3 bulan lebih. Nah, di Istanbul sendiri ini menghabiskan biaya untuk biaya rumah itu 1 juta, udah termasuk air dan segala macamnya. Biasanya biaya makan itu tambah, kalau saya pribadi 300 TL, atau itu tuh yang paling sedikit, mungkin sampai 500 TL, mungkin berarti saya menghabiskan di Istanbul sekitar 2 juta. 2 juta, ya 2 juta. Nah, tapi ini tergantung lagi, balik kepada teman-teman, gimana gaya hidup teman-teman semua. Kalau misalnya gaya hidup teman-teman mungkin yang mau makan setiap hari di luar, atau mau jalan-jalan setiap hari, mungkin teman-teman bisa menghabiskan maksimal, mungkin yang palingnya itu antara 3 juta sampai 5 juta. Jadi itu tuh menurut saya pribadi sangat angka yang wajar gitu untuk standar tinggal di Istanbul sendiri, yang kota besar, yang dimana tentulah dengan beragam fasilitas-fasilitas yang sangat banyak, itu tuh sangat murah untuk kita tempati begitu. Mungkin itu jawaban dari saya yang bisa membantu teman-teman sedikit. Oke, terima kasih Kak Nida. Nah, itu beberapa jawabannya ya teman-teman. Nah, saya mungkin akan sedikit memberikan tambahan terkait tentang pertanyaan teman tadi. Ya, jadi bagi teman-teman yang pengen kuliah ke Turki, jalur mandiri, nah teman-teman bisa ikuti atau bisa daftar program kuliah ke Turki yang dirilis oleh Anadolu Academy. Nah, bagi teman-teman yang pengen lihat dan cek programnya, silahkan teman-teman kunjungi aja link yang ada di layar yang sudah ditampilkan oleh Kak Nida. Nah, nanti di sana ada informasi lengkap berkaitan tentang program kuliah ke Turki, termasuk fasilitasnya, keuntungannya, dan apa aja benefit yang akan teman-teman dapatkan. Nah, nanti di sana akan ada 3 pilihan paket tuh. Paket basic, paket medium, dan paket advance. Nah, silakan teman-teman pilih yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, secara mayoritas teman-teman yang pengen kuliah ke Turki, mereka biasanya daftarnya tuh paket medium. Itu yang paling direkomendasikan. Nah, bagi teman-teman yang daftar, jangan lupa tuh gunakan kode kuponnya Kak Nida supaya teman-teman bisa dapatkan diskon 75% dalam program kuliah ke Turki yang diadakan oleh Anadolu Academy. Nah, jika teman-teman ada yang kesulitan terkait atau lupa terkait tentang kode kuponnya Kak Nida, teman-teman bisa langsung tuh DM Kak Nidanya untuk informasi terkait tentang link programnya atau kode kupon dari promosi program kuliah ke Turki itu. Nah, berkaitan tentang biaya hidup, sebenarnya seperti yang sudah disampaikan Kak Nida, kuliah di Turki itu secara umum ya biaya hidup tuh kurang lebih sih sebenarnya biaya hidup di Indonesia. Cuma ada beberapa kota memang biaya hidupnya cukup tinggi. Tapi sebenarnya tergantung lagi dengan pengeluaran teman-teman. Kalau teman-teman pengeluarannya itu sederhana dan tidak boros, intinya hanya sesuai dengan kebutuhan hidupnya saja, tidak tidak hura-hura, mungkin tidak melakukan shopping yang berlebihan, hanya untuk kebutuhan makan, kebutuhan sehari-hari seperti biasanya. Insya Allah teman-teman biayanya kurang lebih dengan biaya studi di Indonesia. Jadi sebenarnya teman-teman itu berpeluang besar bisa kuliah ke Turki. Tidak harus jalur beasiswa, karena jalur beasiswa itu kuotanya sangat terbatas. Paling dalam 1 tahun itu teman-teman hanya
ya kurang tahu ya, tapi kalau nggak salah berdasarkan informasi yang saya dapat, paling kota yang dibuka itu 30-50 orang saja. Dan itu tidak hanya di Indonesia persaingannya. Teman-teman yang sudah kuliah di Turki biasanya apply juga beasiswa YTB-nya. Akhirnya kuota itu sangat terbatas gitu kan untuk teman-teman dapatkan ketika teman-teman yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, kebanyakan teman-teman yang kuliah di Turki saat ini, mereka tuh rata-rata kuliahnya itu jalur mandiri. Karena tadi salah satu keuntungan kuliah jalur mandiri, peluang keterimaan di kampus negerinya itu cukup besar. Yang kedua, biaya hidupnya juga sangat terjangkau. Dan yang ketiga, teman-teman bisa ikut program beasiswa YTB ketika teman-teman sudah sampai di Turki. Seperti itu. Nah, ini untuk memberikan tambahan terkait tentang beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi. Nah, mungkin ini adalah sesi terakhir ya dari sesi pertanyaan. Nah, saya akan bacakan 3 pertanyaan di sesi terakhir ini. Yang pertama itu adalah pertanyaan dari Rama WS. Kuliahnya di UIN Raden Patah, asal kota Palembang. Pertanyaannya, saya mau bertanya untuk pihak Anadolu, apakah ada menyediakan jasa translate tersumpah untuk dokumen seperti ijazah dan transkrip nilai yang memakai bahasa Turki? Nah, kebetulan kita juga punya program atau jasa transkrip nilai, transkrip ini ya, transkrip ke dalam bahasa Inggris maupun ke bahasa Turki yang tersumpah. Nanti silakan teman-teman DM saja langsung ke Instagramnya Anadolu Academy. Nah, itu langsung saya jawab ya pertanyaannya dari Kak Rama. Kemudian nih pertanyaan dari Umi Nurul Hidayah. Kuliahnya saat ini di UIN Raden Intan, asal kota Lampung. Nah, detail pertanyaan, untuk pendaftaran jalur berkas, apakah masih dibuka? Ya, langsung saya jawab ya. Ada beberapa kampus di Turki masih membuka pendaftaran untuk jalur berkas. Nah, silakan teman-teman yang pengen kuliah ke Turki bisa tuh ikut program kuliah ke Turki. Nah, kita akan daftarkan teman-teman khusus di beberapa kampus yang masih buka untuk pendaftaran jalur berkas. Nah, salah satunya Kota Ankara juga ada beberapa kampus yang masih buka. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung berkonsultasi dengan tim Anadolu Academy. Silakan hubungi saja langsung melalui kontak maupun atau DM di IG-nya Anadolu Academy. Nah, ini ada pertanyaan dari Hadina Aisyah. Sekolah saat ini di Universitas Lambung Mangkurat, asal kota dari Kalimantan Selatan. Nah, detail pertanyaan, kalau saya tidak terlalu mahir berbahasa Inggris, tetapi tetap ingin kuliah di luar negeri, dan bagaimana saya tidak bisa bersosialisasi dan membaur dengan mahasiswa internasional? Tentunya, salah satu modal utama teman-teman ingin kuliah ke luar negeri, teman-teman ya minimal punya basic bahasa Inggris ya. Walaupun tidak mahir ya, tidak aktif ya bahasa Inggrisnya, tapi minimal teman-teman bisalah berbicara sedikit berbahasa Inggris gitu kan, minimal untuk transaksi, bertanya gitu kan. Walaupun teman-teman belum sampai tahap advance bahasa Inggrisnya, minimal teman-teman memulai basic bahasa Inggrisnya. Nah, untuk kuliah di Turki, nanti teman-teman yang kesulitan bahasa Turki, nanti ada program namanya program Tomer. Nah, di sanalah teman-teman akan belajar bahasa Turki hingga teman-teman bisa memulai perkuliahannya. Nah, bagi teman-teman yang pengen sebelum kuliah ke Turki mendapatkan kelas bahasa Turki, teman-teman bisa daftar nih di program kuliah ke Turki. Karena di program kuliah ke Turki itu kita menyediakan salah satu fasilitasnya adalah fasilitas kelas bahasa Turki level kelas bahasa Turki secara eksekutif. Nah, ini kelasnya khusus bagi mereka yang ingin kuliah ke Turki tapi tidak memiliki kemampuan bahasa Turki. Nah, kita akan bimbing, kita akan ajarkan bagaimana teman-teman bisa bahasa Turki dengan mudah. Seperti itu. Oke ya, itu 3 pertanyaan. Nah, ini menurut saya sendiri ternyata yang bisa menjawabnya. Saya akan coba cari lagi ya 3 pertanyaan. Mungkin Kak Nida nanti bisa bantu pertanyaannya. Karena ini teman-teman bertanyanya secara secara langsung ke lembaganya. Nah, ini pertanyaan dari Faras Permata. Sekolah saat ini MAN 2 Kota Jambi, asal Kota Jambi. Detail pertanyaan, kalau ke Turki itu mudah gak sih untuk kerja di sana sebagai kita seorang asing? Nah, itu pertanyaan dari Faras Permata. Kemudian pertanyaan dari Naura, saat ini beliau sedang sekolah di SMA Kesehatan Putra Palembang, asal kota Palembang. Pertanyaannya adalah, apa saja yang mempengaruhi seseorang tidak lolos beasiswa ke Turki dan apa
apakah di Turki terbuka untuk semua jurusan termasuk kesehatan? Nah, jika iya, berapa nilai minimalnya untuk mendaftar jurusan kesehatan itu? Nah, ini ya pertanyaan ketiga ya, dalam sesi terakhir ini. Ini pertanyaan dari Gita Widya. Saat ini kuliahnya di UPI, asal kota Bandung. Detail pertanyaan, apakah ada website terpercaya untuk bisa melihat kampus-kampus di Turki? Dan juga informasi terkait tentang beasiswa serta jurusan yang ada di Turki. Nah, mungkin dari Kak Nida bisa bantu menjawab terkait tentang beberapa pertanyaan 3 terakhir tadi. Terima kasih. Baik, kepada teman-teman semua. Pertanyaan tadi pertama adalah apa saja yang mempengaruhi tidak lolos beasiswa ke Turki, dan apa namanya tadi, apa saja? Oh, bentar, sorry. Pertanyaan pertama, mudah nggak untuk kerja untuk mahasiswa asing yang ingin ke Turki, yang mau ke kuliah di Turki? Nah, saya kebetulan 2 bulan terakhir ini kerja di salah satu restoran Indonesia yang ada di Turki. Kemudian sebenarnya untuk ini sifatnya tergantung ya, maksudnya gimana teman-teman punya link-link yang bisa yang memberikan informasi tentang pekerjaan kepada kalian semua. Kebetulan kemarin itu saya dapat info dari teman saya juga, ada lowongan pekerjaan untuk untuk mahasiswa yang ingin mencoba bekerja. Jadi saya mendaftarkan diri dan saya diterima. Jadi hampir kerja 2 bulanan waktu itu. Kemudian banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di Turki itu membuka privat gitu, privat bahasa Inggris, karena masih ada juga orang-orang Turki yang pengen belajar bahasa Inggris. Jadi mereka membuat privat sendiri, ngajarin anak-anak bahasa Inggris, anak Turki bahasa Inggris. Itu biasa mereka ngambil jam-jamnya itu di jam-jam kosong mereka, di sela-sela kuliah mereka. Habis itu juga ada juga mahasiswa Indonesia yang jadi baby sister. Jadi kayak mereka jagain anak-anak Turki ya, dan apa namanya menjaga mereka, mengajari mereka hal-hal ya yang untuk anak-anak sifatnya seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana teman-teman mencari informasi-informasi nih seputar pekerjaan di Turki sendiri. Kalau misalnya teman-teman punya banyak info, teman-teman punya banyak link-link yang bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan, itu bisa dibilang mencari pekerjaan di Turki itu mudah untuk selingan-selingan teman-teman di masa perkuliahan begitu. Kemudian pertanyaan kedua, apa saja yang mempengaruhi tidak lolos dan standar untuk ngambil jurusan yang kesehatan? Nah, yang mempengaruhi tidak lolos itu mungkin misalnya berkas-berkas kalian tidak lengkap, berkas-berkas yang kalian sediakan tidak lengkap, itu mungkin bisa menjadi faktor kalian tidak lulus. Kemudian ini nggak tahu bisa atau enggak, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya di wawancara, kalian bisa wawancara dengan bahasa Indonesia, jarang sekali nih orang-orang yang pakai bahasa Indonesia itu lulus seleksi wawancara, karena ya mereka lebih mengutamakan orang-orang yang mungkin punya kelebihan lain di bahasanya begitu. Namun untuk kurang mempengaruhi ketidaklolosan kalian itu untuk hal lain, saya sendiri tidak bisa memberi jawaban yang banyak karena sifat penilaian YTB sendiri itu sangat tertutup. Jadi nggak ada sedikit pun bocoran yang masuk ke saya, apa-apa aja yang bakal nggak mereka terima untuk keterima di beasiswa YTB sendiri, seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir tadi, maaf saya kurang nangkep tadi, apa ya Bang? Pertanyaan terakhir tadi itu terkait tentang ini, informasi terkait tentang beasiswa untuk jurusan di Turki sama ini. Bagaimana sih persyaratan untuk, apakah di Turki itu terbuka untuk semua jurusan, salah satu jurusan kesehatan, dan berapa standar minimal nilainya kalau seandainya pengen kuliah jurusan kesehatan? Oke, untuk jurusan kesehatan itu yang di YTB itu kalau nggak yang terakhir saya lihat itu 90, nilainya 90 untuk jurusan yang di bidang kesehatan. Habis itu tadi, oh ya saya beringat ada pertanyaan, ada nggak link yang terpercaya untuk website yang terpercaya untuk melihat tentang universitas-universitas atau jurusan-jurusan? Itu ada sebenarnya, tapi saya lupa. Mungkin nanti mungkin nanti teman-teman bisa chat saya lewat DM atau apa, bakal saya kirimin link yang apa namanya, link yang untuk teman-teman bisa lihat apa namanya universitas-universitas dan jurusan-jurusan yang mau teman-teman datangi seperti itu.
Mungkin itu aja jawaban dari saya Oke, yang terima mungkin kasih. bisa membantu. Nah, sebenarnya saya ingin memberikan sedikit jawaban terkait tentang link website ini ya, berkaitan tentang informasi seputar kampus ya, sebenarnya seputar kampus yang ada di Turki. Nah, nanti teman-teman silakan aja kunjungin websitenya anadoluacademy.id. Di sana itu ada salah satu halaman khusus menampilkan kampus-kampus yang ada di Turki. Nah, silakan teman-teman cek kampusnya di sana. Nanti ada link informasinya, link detail informasinya yang bisa teman-teman kunjungi berkaitan tentang kampus-kampus apa saja yang ada di Turki, berkaitan tentang lokasinya, letaknya, jurusannya. Dan silakan kunjungi aja link yang ada. Silakan kunjungi aja website Anadolu Academy seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang pengen informasi lebih lanjut terkait tentang beberapa informasi berkaitan tentang program kuliah ke Turki, silakan teman-teman ini privat aja Anadolu Academy, atau ada yang ingin mendapatkan kode kupon atau link pendaftaran program kuliah ke Turki, silakan teman-teman hubungin aja gitu kan Kak Nida. Nanti Kak Nida mungkin akan menginformasikan terkait tentang kode kupon dan link pendaftarannya seperti itu. Nah, mungkin tidak terasa ya, untuk sesi webinar kita pada kesempatan ini sudah berakhir. Nah, mohon untuk teman-teman tidak melakukan kejahilannya terkait tentang mencoret-coret slide presentasi, karena kasihan nih teman-teman yang pengen pengen meng-screenshot tampilan Zoom-nya, akan kesulitan gitu kan mendapatkan detail informasi. Nah, mungkin Kak Nida bisa di close dulu untuk slide-nya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas segala waktu dan kesempatannya yang sudah bersedia hadir dalam sesi webinar kali ini. Nah, saya selaku moderator ingin menegaskan kembali, bagi teman-teman yang pengen kuliah ke Turki secara jalur mandiri, teman-teman bisa mendaftar program kuliah ke Turki. Nah, untuk link pendaftaran dan kode kupon supaya teman-teman bisa mendapatkan diskon 75%, silakan saja ini ikuti link informasi yang sudah diinformasikan Kak Nida atau kode kuponnya Kak Nida, atau kalau teman-teman ada yang belum meng-screenshot layar Zoom tadi, teman-teman bisa kontak tuh Kak Nida melalui Instagramnya. Nanti Kak Nida akan informasikan link pendaftarannya sama kode kuponnya supaya teman-teman daftar program kuliah ke Turki yang bisa mendapatkan diskon sebanyak 75%. Nah, promo ini sangat terbatas. Jadi silakan teman-teman manfaatkan pendaftarannya mumpung pendaftarannya masih buka, masih ada promo 75%-nya. Nah, seperti itu. Nah, untuk informasi sertifikat, untuk sertifikat akan dibagikan di hari Jumat. Nah, jadi sertifikat ini khusus diberikan hanya kepada mereka yang mengikuti webinar saja. Nah, gimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya adalah teman-teman harus melampirkan bukti screenshot layar Zoom. Nah, jadi kita berikan waktu kesempatan selama kurang lebih 1-3 menit untuk teman-teman silakan screenshot layar Zoom-nya sebagai bukti bahwa teman-teman hadir dalam kesempatan webinar kali ini. Silahkan di screenshot, saya kasih waktu kurang lebih 1 menit untuk teman-teman screenshot layar Zoom-nya sebagai bukti nanti dilampirkan untuk mendapatkan sertifikat webinarnya. Nah, jadi kalau nanti ada yang lagi bertanya terkait tentang kapan sertifikatnya akan diberikan, insya Allah sertifikat webinarnya akan kami berikan di hari Jumat. Nah, salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikatnya, teman-teman harus membuktikannya berupa melampirkan screenshot layar Zoom webinar kali ini. Silakan teman-teman screenshot layar Zoom-nya. Nanti link absensinya akan diberikan di grup WA ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk screenshot layar Zoom-nya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan ilmu yang sangat bermanfaat yang sudah disampaikan oleh Kak Nida dalam kesempatan kali ini. Dan mohon maaf sekurang-kurangnya dan sebesar-besarnya atas segala kekurangan pelaksanaan webinar kita yang diadakan oleh Anadolu Academy. Nah, bagi teman-teman yang ingin daftar program kuliah ke Turki, silahkan saja klik link yang sudah diinformasikan Kak Nida, atau jika teman-teman masih lupa terkait tentang linknya, silakan teman-teman kontak Kak Nida, nanti Kak Nida akan berikan link pendaftaran sama kode kuponnya.
Nah, mungkin saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup webinar kali ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak Nida. Selalu semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Makasih, Kak. Terima kasih. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Makasih Kak. Izin Syukran kasih.